Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di setiap hari Jumat malam Sabtu di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, di mana kita melanjutkan malam hari ini insyaallah ta'ala akan membahas kaidah-kaidah Al-Quran dan kaidah yang ke-32. Kaidah yang ke-32. Syariat Islam sangat menekankan kepada menepati janji. Syariat Islam sangat menekankan untuk menepati janji. Sampai di dalam Islam, ketika seseorang banyak ingkar janji, banyak menyelisihi janji, bisa masuk ke dalam sifat-sifat orang munafik. Ketika seseorang banyak mengingkari janji, menyelisihi janjinya, bisa termasuk dari orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam janji, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak menyelisihi janji. Kenapa? Karena di antara syariat yang Allah perintahkan jangan menyelisih janji, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri setiap mukmin, bahwa Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Dan di dalam kaidah yang ke-32 diambil dari surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Surat apa? Al-Hajj ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yukhlifallahu wa'dah." Wa la yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Kalau kita melihat asal ayat yang mulia ini, ya, asal dari ayat yang mulia ini atau pembicaraan sebelumnya,
adalah berkaitan dengan ancaman dan hiburan. Nah, ancaman kepada siapa dan hiburan untuk siapa kita lihat. Kalau kita kembali ke belakang, ayatnya yaitu surat Al-Hajj, dari ayat yang ke-42, itu masih ada nyambung atau nyambung ke ayat yang ke-47-nya. Kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, dimulai dari ayat-ayat yang ke-42 dan seterusnya, adalah berbicara bagaimana dahulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah di Makkah mendapatkan berbagai macam ujian dan rintangan. Ujian dan rintangan. Kemudian banyaknya dari orang-orang musyrikin yang tidak terima. Bukan hanya saja mereka tidak mau terima dakwahnya Rasul, mereka menentang, memusuhi, dan juga mereka telah melakukan berbagai macam kezaliman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun ayat ini, surat Al-Hajj ayat yang ke-42 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa Thamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut." Ayat yang ke-42-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in yukadzibuka, jika orang-orang musyrikin mereka tidak terima dengan dakwahmu ya Muhammad, menentang dakwahmu ya Muhammad, menzalimimu ya Muhammad, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat kepada engkau ya Muhammad, faqad kadzabat qablahum, begitu juga dahulu kaum-kaum telah melakukan seperti itu. Ya. Seperti siapa? Kaum Nuhin, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Wa 'Adun, dan kaum Ad. Wa Thamud, dan kaumnya Nabi dan kaum Tsamud. Ya. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut, dan juga kaumnya Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Lut. Apa maknanya ketika engkau sekarang menghadapi perbuatan orang-orang musyrikin yang menentang dakwahmu, yang memusuhimu? Enggak aneh maknanya begitu. Ya, enggak aneh. Kenapa? Dahulu kaum-kaum sebelum engkau ya Muhammad telah melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, jahat, mengingkari dakwah para nabi mereka, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Ibrahim, dan kaumnya Nabi Lut. Mereka dulu juga begitu. Ya. Kemudian kita lanjut ketika ayat yang ke-42-nya, di antara perbuatan mereka yang mengingkari dakwah dari dakwah para nabinya, wa yasta'jilunaka bil adzab. Mereka enggak cuman mengingkari dakwah, mereka enggak cuman memusuhi dakwah Rasul, mereka minta azab. Mereka minta disegerakan azabnya. Kalau engkau benar ya Muhammad, mana azabnya? Kalau engkau benar ya Muhammad, mana azab turun, mana? Enggak cuman mengingkari, nantang. Kemudian Allah lanjutkan, wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak menyelesaikan janjinya. Dari sinilah kita melihat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Pertama ada ancaman. Ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang-orang yang mengingkari dakwah Rasul. Orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Rasul.
orang-orang yang menyesatkan ya, dari jalan yang baik, dari jalan yang lurus, jangan khawatir, tenang. Ya, akan turun kepada mereka siksa, azab. Kemudian hiburan untuk siapa? Rasul. Kalau engkau merasakan beratnya ya, perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kala itu, sabar, begitu maknanya. Dulu para nabi juga begitu ya, sebagai hiburan. Orang kadang-kadang kalau lagi kena musibah, kalau lagi kena ujian, di antara hiburan itu ngelihat orang Orang yang lebih berat. Di antara hiburan ketika kita terkena musibah, ketika kita tertimpa ujian, kita lihat ada orang-orang yang mungkin lebih berat. Jadi akhirnya kita akhirnya nggak terus-menerus sedih. Duitnya hilang. Berapa? 100.000, mikir terus. Ternyata dengar ada tetangganya kemalingan. Kemalingannya apa? Mobil. Benar kemalingan. Iya, alhamdulillah saya cuma 100.000. Jadinya apa? Maknanya begitu. Ya. Demikian juga Rasul, Allah memberikan hiburan kalau mereka orang-orang musyrikin itu jahat kepada engkau ya Muhammad. Enggak aneh, sabar. Pernah terjadi pula kepada para nabi sebelummu ya Muhammad. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui janji Allah yang pertama adalah Allah tidak menyelisih janji di dalam membalas orang-orang yang berbuat jahat. Maknanya tenang aja begitu. Gak usah khawatir. Allah itu gak lupa. Allah itu gak tidur. Allah itu maha tahu. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Tenang, maknanya gitu. Walaupun manusia udah lupa, walaupun manusia sudah hilang ingatannya, walaupun manusia itu sudah entah, tapi Allah itu enggak lupa ya. Allah pasti akan membalas. Wala yukhlifallahu wa'da. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Melakukannya dulu, bisa aja hari ini kena balasannya. Sehingga maknanya tidak ada yang namanya perbuatan kejahatan itu yang gratis, tuh nggak ada gitu loh. Nggak ada yang namanya perbuatan zalim itu kemudian lolos, tuh nggak ada. Ya, kalau lolos dari manusia mungkin. Ya, kalau lolos dari manusia bisa karena pinter ngomong, duitnya banyak, nyewa ya bisa aja lolos, tapi tidak akan pernah lolos dari Allah. Allah tidak lupa. Ya. Dan mereka orang-orang musyrikin minta, mana azabnya kalau kita memang salah, kita sesat, mana azabnya kok nggak turun? Kita sampaikan bahwa Allah lebih tahu kapan azab itu datang, kapan itu Allah lebih tahu. Dan nggak usah ngatur-ngatur Allah, pengen dicepetin, nggak usah. Kan ada orang begitu, ya. Ngatur-ngatur mana, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Ya. Nggak usah ngatur-ngatur Allah, Allah lebih tahu. Justru kalau nggak dikasih segera, itu harusnya tobat. Justru dikasih kesempatan untuk tobat. Kok nantangin mana azab? Justru karena belum datang biar ente tobat. Ya. Begitu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu kapan diturunkan azab. Bisa sekarang dikasih cash ketika melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman, kemudian dikasih cash ketika dia melakukan langsung kontan. Atau juga bisa nanti seminggu lagi. Atau juga bisa nanti sebulan lagi. Atau mungkin nanti bisa 2 tahun lagi. Dan mungkin bisa nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang.
Maknanya apa? Tidak ada perbuatan kejahatan yang gratisan. Maknanya begitu. Adapun Allah membalasnya sekarang, besok pagi, pekan depan, atau 50 tahun lagi, itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Yang penting Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan janji yang pertama, Allah akan membalas orang yang melakukan keburukan. Ya. Kayak orang ngomong, seakan-akan kayak orang ngomong apa? Ya, mana katanya rokok itu membunuhmu. Saya udah rokok nih 30 tahun, mana sampai sekarang masih hidup. Justru karena masih hidup, tobat begitu. Ya, bukan malah nantangin, mana ya katanya rokok bisa menimbulkan kematian. Ya. Kemudian serangan jantung, impoten, macam-macam, mana saya enggak. Justru disitulah Allah ngasih kesempatan biar tobat. Bukan malah nantangin. Wah, sudah sekian lama ya ngerokok, mana enggak masalah. Nah, ini kayak orang apa? Nantang apa? Nantang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang yang ada apa? Ya LGBT, ya kan? Ngapa LGBT? Lesbi, gay, apalagi bisex, ini apa? Transgender. Mana katanya kayak kaum Lut? Ya, kau laki-laki sama laki-laki, mana kita aman? Ini orang nantang apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala, menantang azab. Ya. Mana katanya diturunkan, kalau seandainya kalian benar sebagaimana dahulu pernah turun azab kepada kaumnya Nabi Lut, kok kita aman? Itu negara-negara yang sudah melegalkan aman. Mana? Berarti kan memang aman. Nah, orang-orang model begini nih, lagi apa? Sama seperti orang musyrikin dulu. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau benar, mana azabnya? Maka kita sampaikan perkataan itu sama seperti perkataannya orang-orang musyrikin dulu. Dan Allah apa katakan setelah itu? Wala yukhlifallahu wa'da. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya, tenang. Entah kapan. Ya. Ya. Mereka berdalih, negara-negara tuh di barat sudah melegalkan ya pernikahan sejenis. Ya. Dan di negeri kita pun ada memang orang-orang yang pengen melegalkan. Sudah mulai pengen dilegalkan. Naudzubillah nih kalau kalau dilegalkan, wah repot begini. Ya. Nanti dapat undangan, bukan undangan pernikahan Budi dan Susi. Hadirilah undangan. Mengharap ridhonya. Siapa? Joko dan Budi. Joko dan Budi. Ya, mengharap restu pernikahan antara Wati dan Susi. Wah, ngeri. Kenapa? LGBT-nya udah dilegalkan. Ya, bahaya begini. Ya. Kemudian juga yang namanya azab yang Allah turunkan itu tidak harus yang namanya azab itu gunung meletus. Enggak harus itu. Terserah Allah mau ngasihnya apa. Ya. Mana kita nih udah begini, tapi enggak ada azab, mana gunung meletus. Namanya azab yang Allah turunkan tidak melulu, tidak melulu. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya, tidak harus bencana. Yang namanya siksa, yang namanya azab yang Allah turunkan itu enggak melulu gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, itu diantaranya. Tetapi bukan setiap azab itu gempa bumi, kebakaran, longsor, bukan harus itu aja. Itu diantaranya iya. Tetapi azab itu terserah Allah ngasihnya apa. Kok bisa nantangin. Ya. Begitu. Penyakit juga bisa. Ya. Atau mungkin orangnya hidupnya nggak nyaman, ya bisa. Padahal apa-apa punya, tapi hidupnya nggak tenang, nggak nyaman, gerusak-gerusuk. Itu juga bisa.
Ya, sakitnya udah nggak sembuh-sembuh, ya bisa. Nggak harus namanya Allah menurunkan azab itu, nggak harus nungguin gunung meletus, enggak. Ya, nggak harus nungguin tsunami, enggak. Ya. Terserah Allah ngasihnya apa. Apalagi sudah nggak terima dengan nasihat. Ada orang yang udah nggak terima nasihat, itu juga diantaranya azab juga. Ada orang sudah disampaikan, sudah dengan cara yang baik, mental terus nggak terima, itu juga termasuk azab. Kenapa? Udah nggak terima kebenaran, sudah nggak terima dengan kebenaran, itu termasuk azab. Dan perlu diingat di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sesuatu, diantaranya menurunkan balasan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Bukan berarti Allah itu lupa, tapi Allah itu cuman kalau seandainya nggak langsung sekarang dikasih, cuman ditunda nanti. Bukan berarti mana ini nggak ada apa-apa, nyaman. Bukan berarti azab itu nggak ada. Tetapi apa? Allah hanya mengundurkan waktunya. Dan harusnya senang dikasih undur, dikasih waktu. Kenapa? Biar tobat, begitu. Ya, kok malah nantangin. Justru dikasih waktu, kesempatan itu biar tobat. Coba kalau seandainya pas lagi maksiat mati, belum sempat tobat. Justru dikasih kesempatan, bukan malah mengatakan merasa aman, bukan. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42. Surat apa? Ibrahim ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam membantah orang-orang yang meminta adab disegerakan kalau mereka menganggap perbuatannya itu adalah salah. Apa kata Allah? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Apakah mereka itu, apakah kalian ini menganggap Allah itu lupa, lalai dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim? Innama yuakhiruhum liyaumi taskhasu fihil absar. Ingat, Allah hanya mengundur waktunya. Allah hanya mengasih apa? Memberikan waktu. Allah mengundurkan waktu untuk mengadab. Ya. Kalau seandainya ketika di dunia 10 tahun, 20 tahun nggak dapat, ingat, liyaumin taskhasu fihil absar. Nggak ada yang namanya lepas lolos, apalagi pemutihan tuh nggak ada. Ya, tetapi apa? Allah akan balas di hari taskhasu fihil absar, di hari kiamat. Ya. Jadi jangan dikiranya oh nyaman, enggak. Kalau sekarang enggak, besok enggak, 10 tahun lagi enggak. Hari kiamat belum. Dan kalau seandainya disegerakan, ya justru biar apa? Biar kembali, biar tobat. Apalagi dikasih kesempatan. Apalagi dikasih kesempatan. Ya. Kayak seorang apa? Misalnya kayak majikan, ngelihat karyawannya kerja salah mulu, buat kesalahan mulu, dikasih kesempatan. Ya, coba kamu diperbaiki kerjanya. Ya, diperbaiki kerja, jangan seperti ini. Besok ulangi lagi. Dinasihatin lagi sama majikan, jangan begini. Ya, kamu kerja yang baik, coba. Ya, kamu introspeksi diri, sudah benar belum kerjanya? Kau masuknya jam berapa? Ya, pulangnya jam berapa? Kan udah tahu aturan, dilanggar. Kemudian dia ngomong, nggak apa-apa, bos. Buktinya saya berangkatnya telat, pulangnya duluan, nyaman. Itu ingat, dikasih kesempatan, coba lihat kamu kerjanya gimana, biar memperbaiki. Ya, coba kalau seandainya ketika langsung ada kesalahan, kamu saya pecat. Itulah ibaratkan.
Ya. Maka Allah mengundur, bukan melupakan, bukan melalaikan apa yang telah dilakukan mereka dari ya perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaidah tadi dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47, wala yukhlifallahu wa'dah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Dan menyelisih, Allah tidak menyelisih janjinya ini bukan berkaitan dalam urusan siksa. Bukan hanya saja masalah menurunkan adab, bukan cuma itu. Dalam semua hal. Dalam semua hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya di dalam menolong hamba-hambanya. Ini yang kedua. Kalau pertama tadi Allah tidak akan menyelisih janjinya di dalam membalas. Yang kedua, Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya di dalam menolong hamba-hambanya. Mana ayatnya? Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat apa? Muhammad ayat 7. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Allah janji pasti akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengkokohkan, menjadikan, ya, mengkokohkan langkah-langkah kalian, menguatkan langkah kalian. Allah bukan hanya menolong, tetapi juga Allah akan menguatkan kalian. Ini janji, ya, janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah tidak akan pernah menyelisih, tidak pernah diselisihi. Mungkin ada orang yang nanya sekarang, mana janji Allah? Katanya Allah pasti tidak menyelisih janjinya, pasti akan menolong hambanya. Mana nih kaum muslimin yang sekarang di berbagai tempat, banyak di sebagian negara kaum muslimin dizalimi, dibunuh. Lihat saudara-saudara kita tuh di Palestina banyak yang dibantai, meninggal dunia. Mana katanya pertolongan Allah pasti datang, Allah tidak menyelisih janjinya. Kaum musliminnya di Rohingya dizalimi, dibunuh, dibakar rumahnya, macam-macam. Mana katanya Allah tidak menyelisih janjinya, Allah berjanji akan menolong hambanya. Mana? Maka jangan sampai kita itu suudzon kepada Allah. Allah pasti akan membalas. Tetapi ingat, Allah ketika menolong kita, ketika Allah menolong hambanya, ya, itu karena sudahkah hamba-hambanya ini sudah berusaha maksimal dalam melaksanakan perintahnya? Sudahkah maksimal di dalam menjauhi larangan-larangannya? Ya. Ini yang harus kita lihat, jangan suudzon kepada Allah. Karena Allah tadi katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, jika kalian menolong agama Allah. Apa makna menolong? Syarat Allah itu tidak butuh ditolong, tetapi bagaimana kalian sudah maksimal belum? Sudah serius belum di dalam mengamalkan perintahnya, di dalam menjauhi larangannya? Kenapa ketika itu dilakukan, ketika ini diamalkan, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Allah pasti akan memuliakan kalian. Ya. Sehingga dengan ini kita tahu, ya, orang yang benar-benar dia memegang agama, bersemangat serius, sungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama Allah,
Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Pasti Allah akan tolong. Sedangkan kita ini, saudara-saudara kita, apakah sudah benar-benar? Ya. Bukan berarti di sana misalnya saudara-saudara kita yang sedang dizolimi di sana, bukan berarti mereka banyak kesalahan. Kesalahan di mana-mana, bukan cuma di sana. Di sini pun demikian. Tetapi mungkin Allah apalagi milih diuji di sana. Nggak beda jauh, di sini pun sudah aman. Kita apa sudah mengatakan sudah maksimal? Kan juga tidak. Kita pun masih banyak kekurangan. Kita masih banyak pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masih apa? Masih ngasih kita kesempatan. Allah memilih di tempat yang lain. Bukan berarti kita itu sudah baik, bukan. Jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an? Allah pasti menolong dengan syarat intan surullaha. Nah sekarang kita lihat orang yang sholat di masjid, lebih banyak yang sholat atau lebih banyak yang gak sholat? Lihat ketika duhur, ketika asar, ya ada orang yang sholat, tapi dibandingkan yang gak sholat, sering lebih banyak orang yang gak sholat. Nah gimana pengen mendapatkan kejayaan, kemenangan? Allah perintahkan para wanitanya untuk menutup auratnya. Orang yang menutup aurat, perempuan yang menutup aurat di tengah-tengah perempuan yang pakaiannya tidak menutup aurat, kayak asing. Ya. Gimana begini akan apa? Akan datang pertolongan. Kita nggak ngomong di sana lah. Kita nggak ngomong di negara apa? Ya, yang sedang dalam keadaan diuji. Ya. Tetapi ini setiap kita kaum muslimin. Kenapa Allah pasti akan membantu menolong hambanya manakala mereka benar-benar terus menegakkan agama Allah. Ya. Tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq, di mana kaum muslimin dalam keadaan sangat berat. Bayangkan buat parit dengan kedalaman kurang lebih 4,5 meter dalamnya, lebarnya 5 meter, dalamnya 4,5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 6 kilometer. Kira-kira dari sini kemana? Ya, 6 kilometer. Simpang 5? Mangkang. Ya kurang lebih. Ya, membuat parit sama. Dikepung 10.000. Dikepung 10.000 pasukan dari kaum musyrikin gabungan ngepung kota Madinah. Kemudian jalan masuk ke kota Madinah karena dikelilingi gunung, bukit. Kalau kuda nggak bisa naik, maka jalan satu-satunya jalan itu kurang lebih 6 kilo, ya, dibuat parit. Dalamnya 4,5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 6 kilo. Itu dikepung siang malam 40 hari coba. Berat. Kelaparan, sangat dingin. Tetapi apakah mereka para sahabat ninggalin sholat? Enggak. Mereka gantian dengan susah payah. Sampai apa? Enggak ada mereka yang menyelisih syariat. Sampai 40 hari Allah tolong. Allah kirim apa? Allah kirim angin yang bertiup dengan sangat kencang. Tenda-tendanya orang musyrikin 10.000 orang, tenda-tendanya. Kemudian makanannya, apinya yang mereka setiap malam bakar-bakar di situ biar ada penerangan, terbang semuanya. Ya, sampai kudanya ketakutan pada pergi. Ya, tendanya terbang. Ya, semua peralatannya terbang, pancinya sekalian terbang. Allah kirim angin. Nah kita hari ini banyak kezaliman, banyak dibunuh kaum muslimin. Ya. Kemudian kita mengatakan, mana katanya Allah janji memenangkan. Jangan suudzon kepada Allah. Sudahkah kita itu sudah semangat maksimal di dalam melaksanakan perintahnya? Rasul itu sampai nggak pernah meninggalkan sholat dalam keadaan berat.
Orang sekarang lagi susah, nggak sholat, seneng apalagi. Kayak gini mintanya apa? Ya susah. Kita berbicara secara umum. Kenapa Allah berjanji? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Syaratnya apa? Syaratnya maksimal dulu. Kita pun di sini belum maksimal. Seandainya Allah menimpakan kepada kita ujian yang ribut di sini, itu sudah pas. Kenapa? Kita sudah banyak melakukan dosa. Ya. Bukan kita doa begitu, enggak. Tetapi seandainya Allah menimpakan kita seperti Palestina misalnya, itu sudah pas. Kita lihat di negeri kita banyak apa? Kemungkaran. Tetapi Allah belum apa? Allah tidak memilih ya kita. Ya. Dan juga tidak ada yang menjamin kalau kita aman. Kenapa? Karena sebab-sebab datangnya ujian itu sudah ada. Ya. Sehingga berpikirlah bagaimana kita meningkatkan untuk serius semangat dalam menjalankan perintahnya. Karena Allah berjanji. Sehingga ketika belum datang, sudahkah kalian mengamalkan sungguh-sungguh perintahku? In tansurullaha yansurkum. Allah berjanji. Ya. Kemudian yang ketiga, janji Allah yang ketiga, mengabulkan doa. Mengabulkan doa. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Di antaranya Allah janji ngabulin doa. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentangku ya Muhammad, sampaikan fa inni qarib. Aku dekat. Enggak cuma dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguh aku pasti akan kabulkan doanya. Aku janji akan mengabulkan doanya. Falyastajibuli, penuhi panggilanku. Waliyu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga dengan itu mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Sekarang saya tanya, Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita. Dengan ada enggak doa-doa yang belum dikabulkan? Ada apa? Banyak. 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 Ingat, Allah tidak menyelisih janjinya. Allah di antara janjinya mengabulkan doa. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, mana katanya Allah janji mengabulkan doa. Saya sudah berdoa nih. Ya. Sudah berdoa 20 tahun. Pengen punya rumah, masih ngontrak sekarang. Mana katanya Allah berjanji mengabulkan doa. Saya sudah doa 20 tahun. Pengen cepat dapat jodoh, sampai sekarang masih jomblo. Mana katanya janji? Ya, jangan suudzon kepada Allah. Saya sudah berdoa 10 tahun. Doanya pengen punya mobil, sampai sekarang masih mobil-mobilan. Mana katanya Pak? Katanya Allah berjanji. Saya sudah menikah, sudah sekian lama, katanya Allah mengabulkan doa-doa saya. Allah berjanji mengabulkan doa, saya sudah berdoa, mana? Ingat, Allah wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ya. Tetapi ingat, Allah tadi sebutkan ya di dalam Al-Qur'an tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sebutkan pasti akan mengabulkan doa-doa kalian. Tetapi apa ayat setelahnya? Falyastajibu li, penuhi dulu panggilanku, laksanakan dulu perintahku, waliyu'minu bi, dan kemudian berimanlah, sungguh-sungguhlah, yakinlah kepadaku. Nah kita kan doa, sudah belum nih tadi syaratnya? Wal yastajibuli,
waliyu'minu bi. Itu yang sering kita lupakan. Kenapa seandainya itu sudah kita maksimal berusaha mengamalkan, Allah nggak mungkin menyelisih janjinya. Syaratnya belum kita lakukan. Ya. Kemudian seringkali kita putus asa. Kayaknya nggak mungkin Allah mengabulkan, saya pengen punya rumah. Buktinya sudah 30 tahun saya doa belum dikabulkan, makanya saya malas doa. Nah ini nih, malas doanya ini nih yang masalah. Namanya putus asa. Jangan putus asa. Terus apa yang kita inginkan, doa. Syaratnya doa dulu, jangan putus asa, jangan berhenti. Kayaknya nih Allah nggak ngabulin doa saya. Malas doa yang lain aja lah. Nah ini namanya apa? Namanya ngambek, mutungin. Tahu mutungin siapa? Malas udah doa 10 tahun mana? Mendingan doa cari yang lain aja lah. Nah ini nih masalahnya. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria jemaah. Antum tahu, punya anak ketika sudah berumur tua. Ya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat yang keempat. Surat apa? Maryam ayat yang keempat. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Doanya Nabi Zakaria apa jemaah? Ya Allah, apa mungkin aku bisa punya keturunan sedangkan aku dalam keadaan yang tulang-tulangku sudah lemah, udah tua. Udah tua kan tulangnya lemah. Ya udah berat, jalan mungkin pakainya apa? Tongkat. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan rambut saya semuanya sudah putih. Udah tua nggak kira-kira? Udah tua, rambutnya semua udah tua. Rambutnya semua sudah putih. Tulangnya sudah lemah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, tetapi aku tidak pernah kecewa dengan doa-doa yang kupanjatkan. Ya. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-40. Ya. Ketika Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria yang sudah berumur sepuh. Ya. Sampai Nabi Zakaria mengatakan qala rabbi anna yakunu li gulamun. Ya Allah, apakah aku masih bisa memiliki seorang anak? Waqad balaghanil kibaru wa imraati akhir. Sedangkan aku sudah tua, sudah sepuh, wa imraati akhir, dan istriku sudah tua dan divonis mandul. Bayangkan sama. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Tetapi Allah di dalam mau memberikan apa? Memberikan, mengabulkan doa-doanya mudah bagi Allah. Dan ternyata punya anak enggak? Punya. Makanya jangan apa? Jangan putus asa. Lihat. Ya. Allah memberikan usia tua. Dan bukan berarti ketika Allah belum memberikan kita apa? Ya, berarti kita belum. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Apapun kondisi kita, Allah lebih tahu. Ya. Allah lebih tahu keadaan kita. Ya. Syukuri dengan apa yang kita dapatkan. Ya. Kemudian yang keduanya setelah doa, jangan putus asa. Yang keduanya ingat waliyu'minu bi. Wali apa? Allah sebutkan tadi falyastajibuli, manut. Itu. Waliyastajibuli. Tapi ingat, ya, Allah janji pertama doa dulu, kemudian apa? Penuhi dulu panggilanku, manut dulu. Apa manut? Taat dulu, begitu. Waktunya sholat, ya sholat. Wayahnya apa? Zakat, yo zakat. Wayahnya untuk apa? Ya, puasa, ya puasa. Waktunya mengamalkan kewajiban, laksanakan.
Ya, waktunya untuk diperintahkan meninggalkan yang haram tinggalkan. Itu. Kenapa doa kita belum dikabul? Itu mungkin diantaranya itu karena Allah berjanji nggak menyelisih janjinya. Janji tidak menyelisih janjinya. Doa minta. Ya. Kemudian yang ketiga yakin. Waliyu'minu bi, yakin. Jangan doanya ya Allah kabulkanlah punya mobil ya Allah. Kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apalah. Ini namanya enggak yakin. Ini doanya enggak yakin. Yakin doanya. Waliyu'minu bi. Ini yang seringkali kita lewatkan. Allah berjanji di dalam menurunkan azab. Allah berjanji dalam menolong hambanya. Allah berjanji di dalam mengabulkan doa-doa. Itu harus kita tanamkan. Tetapi ingat, syarat-syarat itu ada. Jangan menyalahkan Allah. Tetapi kitanya belum belum maksimal, belum serius, belum sungguh-sungguh. Ya. Dengan itu kita Kita bersegera. Dan seandainya sudah serius sungguh-sungguh dan itu belum, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Apapun kondisinya Allah lebih tahu. Ya. Dan kalau seandainya sampai meninggal belum dikabulkan, nggak ada yang namanya doa rugi. Ada nggak orang doa rugi? Nggak ada. Kalau jualan ada ruginya. Kalau doa, ya nggak ada ruginya. Kenapa? Doa itu ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga yang namanya doa nggak ada ruginya. Seandainya sampai meninggal belum dikabulkan, tenang, Allah janji. Kapan itu? Di akhirat. Dibalas dengan kebaikan, ditingkatkan, dinaikkan derajatnya. Itu. Jadi nggak ada yang namanya di sisi Allah itu lepas, lolos tuh nggak ada. Baik itu perbuatan kecil ataupun perbuatan yang besar. Baik itu perbuatan zalim ataupun perbuatan ketaatan. Semua itu ada balasannya. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini dalam membahas kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan kaidah yang ke-33. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Bismillah. Ada jamaah hafal mengirimkan pertanyaan ke Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bagaimana tentang janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya pasti Allah akan menolong kalian dan menguatkan kalian. Apa wujud di dalam kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Wujud di dalam kita menolong agama Allah itu adalah dengan kita menjaga agama Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya pasti Allah akan menjaga kalian. Apa makna dari kita menjaga agama Allah, menolong agama Allah? Yaitu dengan kita mengamalkan perintah-perintahnya, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kewajiban-kewajiban itu di dalam ibadah ataupun di dalam menjauhi larangan-larangannya. Nggak cukup, saya sudah berusaha maksimal dalam beribadah. Tetapi menolong agama Allah bukan hanya sekedar mengamalkan perintahnya,
Tetapi sudahkah berusaha menjauhi larangannya? Sudahkah menjauhi apa yang Allah larang? Kenapa? Karena Allah di dalam perintahnya itu bukan sekedar perintah-perintahnya, tetapi juga ada larangan-larangannya. Kemudian setelah perintah-perintah dan larangannya, sudahkah kita itu mengimani tentang takdir yang Allah telah tentang takdir? Ya. Ada orang yang sudah berusaha mengamalkan perintah, menjauhi yang diharamkan, tapi nggak terima dengan takdir. Sehingga menolong agama Allah, menjaga agama Allah adalah pertama dengan kita berusaha melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian yang keduanya menjauhi dengan apa? Dengan sungguh-sungguh larangan-larangannya. Bukan hanya salah satunya, tetapi dua-duanya di dalam perintah dan juga di dalam menjauhi larangannya. Allahu a'lam. Naam. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi menyebutkan bahwa Allah mengabulkan doa. Doa itu tidak ada batasan waktu jangka pendek atau jangka panjang. Contohnya apakah bagaimana kita meyakini bahwa Allah mengabulkan doa kita? Karena tidak ada batasan kapan doa itu akan dikabulkan atas usaha-usaha yang kita lakukan. Terima kasih. Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Ya, ini tentang janji Allah dalam doa. Kemudian pertanyaan kedua, bahwa doa itu tidak ada batasannya, gitu ya, Pak? Allah mengabulkan itu tidak ada ketentuan kalau kapannya segera, tapi kalau hanya santai-santai ya besok-besok ya, maksudnya andai kata. Iya. Oh ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, ujibu da'wata da'i idza da'an. Nanti lanjutkan sampai ayat yang ke-187-nya, Pak. Nah, di situ nanti ada lanjutannya. Ya. Ayat yang apa tadi? Falyastajibu li waliyu'minu bi. Ya, satu ayat itu sudah cukup sebenarnya di situ. Ya, ada perintah ya, falyastajibu li, maka penuhi dulu panggilanku, penuhi panggilanku. Kita itu dalam berdoa saya sudah sungguh-sungguh loh, tapi kenapa belum dikabulkan? Ini kan saya sudah sungguh-sungguh menurut siapa? Kan begitu. Menurut saya, tetapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya sudah sungguh-sungguh menurut saya dan sudah Allah nilai udah sungguh-sungguh, maka kita pun tidak bisa harus sekarang dong, kan juga enggak. Itu terserah Allah, mau ngabulin mau enggak. Seandainya kalau dikabulkan selesai. Tapi kalau seandainya belum dikabulkan, harusnya ini layak. Kalau sudah sungguh-sungguh, seandainya belum dikabulkan, tenang. Kenapa? Pertama, Allah lebih tahu doa kita. Barangkali doa yang kita panjatkan kalau dikabulkan belum tentu baik. Ya Allah, saya pengen kaya, sudah misalnya. Doa serius bener pengen kaya terus. Allah lebih tahu nih orang kalau dikasih kaya nih nggak ngaji lagi nih. Ini orang kalau dikasih kaya nih, udah nggak mau majelis taklim lagi nih. Udahlah, sementara begini dulu. Maknanya jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Kalau seandainya belum dikabulkan dan kita menganggap sudah serius, sudah maksimal, yang pertama adalah Allah lebih tahu. Allah lebih tahu doa kita. Sehingga kita tidak ada timbul suudzon. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu.
Kalau seandainya misalnya enggak, ini baik untuk saya, tapi kenapa belum dikabulkan? Dan seandainya sampai meninggal belum dikabulkan, tenang. Doa itu ibadah. Sehingga enggak ada namanya ibadah itu rugi. Pasti Allah balas. Di mana? Di akhirat. Ya. Ini doa-doa yang dulu di dunia pernah dipanjatkan belum dikabulkan, sekarang sebagai apa? Sebagai kebaikan. Allah lebih tahu, disimpan, ditabung begitu. Karena manusia itu seringnya kan apa? Seringnya buru-buru, pengennya cepat instan. Padahal Allah itu lebih tahu. Ya, intinya dalam berdoa, ya tidak ada ukuran yang menganggap, oh sesudah serius kenapa belum dikabulkan. Pertama yang menilai serius itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seandainya Allah sudah menilai kita itu serius belum dikabulkan juga, ingat Allah lebih tahu. Barangkali ketika dikabulkan belum tentu apa baik buat dia. Ya, ada cerita orang doa terus, ya Allah saya pengen ibadah terus, saya sekarang sibuk dunia terus, saya pengen ibadah terus, pokoknya dia doanya gitu terus. Ternyata Allah kabulkan suatu saat kena kasus di penjara. Akhirnya kan sudah nggak ada kesibukan dengan dunia. Akhirnya kan tinggal ibadah kan di penjara. Di penjara. Apa ini kali doa saya dikabulkan? Kan doanya Allah, saya nggak mau disibukkan dengan dunia. Saya pengennya fokus ibadah. Dikabulkan, harus masuk penjara. Itu kan fokus harusnya di situ. Di situ harusnya fokus. Sehingga ketika doa kita belum dikabul, kita husnudzon. Dan seandainya sampai meninggal dunia belum dikabulkan, Allah lebih tahu bahwa nanti di hari kiamat pasti Allah balas. Tidak ada yang gratisan, nggak ada yang lolos. Allah pasti akan menepati janjinya. Allahu a'lam. Naam. Kalau doa untuk diri sendiri. Iya. Sekarang kita mendoakan pihak lain. Contohnya, kita mendoakan orang-orang sunnah. Iya. Padahal Allah sudah mempunyai ketentuan sendiri. Tidak benar. Iya. Apakah doa kita itu termasuk menentang atau tidak menerima atas takdir? Iya. Iya. Terus apakah kita pas atau salah di dalam mendoakan kaum muslim? Tidak. Justru pertama dalam doa yang penting doanya benar, mintanya kepada Allah. Ya beda kalau mintanya kepada yang lain udah nggak benar. Kalau mintanya kepada Allah untuk mendoakan kaum muslimin, orang-orang mukmin, justru itu diperintahkan. Bukan salah, bukan menentang takdir. Justru kita diperintahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Kita pun mendoakan semoga mereka, ya saudara-saudara kita di Palestina khususnya, semoga Allah memberikan apa? Ya kemenangan kepada mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan ujian dan ya cobaan yang menimpa mereka. Kita doakan. Ya. Nah, dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan agar kita mendoakan orang-orang mukmin. Wali ikhwaninal ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana. Ya disebutkan dalam ayat itu apa? Allah sebutkan ya untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman. Dalam hadis Rasul pun demikian. Sampai Rasul mengatakan du'aul mar'il muslimi ya li akhihi fi dhahril ghaibi mustajabat. Doanya seorang mukmin untuk saudaranya yang tidak disampaikan, tidak diungkapkan, maknanya tidak diiklankan ya. Bi dhahril ghaib, ya bi dhahril ghaib ini enggak harus orang tahu kita doain ya. Mustajabat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, saling mendoakan. Maka ini tidak menentang yang Allah telah tetapkan. Justru kita diperintahkan ya mendoakan saudaranya, ya mendoakan saudaranya. Allahu a'lam. Satu lagi ada pertanyaan? Cukup? Ya,
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.